Hai semua, Assalamualaikum. Jadi ini hari kelima, aku akan sharing baca buku Saatnya Ibu Menjadi Ibu. Nah, di episode kelima ini, aku akan bahas juga tentang 5 cara agar ibu bisa menjaga fitrah cintanya. Begitu, karena sebelumnya kita sudah bahas bahwa ibu itu adalah sentral cinta keluarga. Nah, jadi di bukunya Teh Febrianti Almira ini dibahas ada 5 hal nih atau 5 cara yang bisa kita lakukan untuk menjaga fitrah kita sebagai ibu, untuk menjaga fitrah cinta kita tadi ya, agar senantiasa penuh kasih sayang dan sebagainya. Yang pertama, senantiasa berpikir dan berperasaan positif. Nah, kita tahu ya bahwa bagaimana perasaan dan juga pikiran seorang ibu itu akan mengefek kepada anaknya. Walaupun anak itu tidak langsung bisa menyadari, tetapi anak itu bisa merasakan ibunya ini lagi mengalami apa, begitu ya. Nah, jadi ini penting bagi ibu agar selalu berusaha berpikir dan tadi ya, berperasaan yang positif, begitu. Sekarang yang kedua. Kalau yang kedua, ini adalah selalu menjadikan anak sebagai prioritas. Ini juga cara untuk konsisten. Jadi sosok yang paling berhak untuk mendapatkan segala respon terbaik, kehadiran utuh jiwa dan raga seorang ibu itu adalah anaknya. So, jadikan yang namanya anak itu sebagai yang pertama dan utama, begitu. Nah, jadi ini juga yang harus dipahami oleh seorang ibu. Kemudian yang ketiga adalah memiliki manajemen waktu yang baik. Kita sebagai seorang ibu pasti ya butuh memang ada pembagian waktu-waktu tertentu yang guna menjaga kewarasan juga, begitu ya, menjaga kewarasan seorang ibu. Jadi seorang ibu itu harus ada me time, begitu ya, dia harus ada waktunya untuk dirinya sendiri, begitu, entah dengan cara dia baca buku, begitu, itu salah satu me time. Dia bisa ibadah sunnah, itu sebenarnya salah satu me time. Me time-nya seorang ibu. Jadi nggak harus yang sampai staycation ya bagi seorang ibu. Nah, ada juga waktu untuk couple time. Jadi selain sebagai seorang ibu, tak lupa bahwa seorang ibu itu juga seorang istri, begitu, yang dia perlu momen di mana dia bisa berdua dengan suaminya saja, begitu. Jadi butuh juga yang namanya couple time. Lalu ada family time yang tadi ya, bersama dengan anak, bersama dengan pasangan, begitu. Bersama-sama bisa menghabiskan waktu bersama keluarga. Nah, kemudian ada social time yang mana seorang ibu itu juga butuh ya dia untuk bersosialisasi dengan temannya, gitu ya. Kemudian mungkin dengan masyarakat. Nah, di sini perlunya juga untuk memberikan waktu seorang ibu untuk melakukan tadi ya, me time, couple time, family time, dan social time. Nah, kemudian yang keempat, setidaknya seorang ibu itu harus memiliki skill atau basic skill lah ya sebagai seorang ibu. Misalnya skill memasak, gitu ya. Walaupun yang namanya perempuan tidak lantas langsung pinter masak sebagaimana chef begitu. Nah, tetapi di sini perlu nih untuk punya skill masak agar anak itu ibaratnya itu selalu merasa dekat dengan ibu karena dia misalnya rindu masakan ibunya dan sebagainya. Kemudian yang kedua, mungkin skill nulis. Ibu tuh harus bisa mengeluarkan unek-uneknya gitu melalui tulisan, gitu ya, mungkin journaling dan sebagainya. Kemudian skill mijat, begitu ya. Ini juga penting, bukan cuma kepada pasangan tetapi juga kepada anak, gitu. Dan yang keempat adalah skill mendengar, gitu. Nggak semua orang itu pandai untuk mendengar. Mungkin bukan semua orang ya, banyak orang pandai berbicara tapi nggak banyak orang pandai mendengar. Nah, disitulah skill yang harus ditingkatkan dari seorang ibu untuk memiliki skill mendengarkan bagaimana cerita anaknya, mendengarkan bagaimana cerita pasangannya dan sebagainya. Jadi to be good listener is needed, begitu. Nah, kemudian yang kelima, merebut golden moment. Nah, jadi sebagai seorang ibu, begitu, maka ada momen-momen tertentu yang harus diperhatikan, begitu, bersama anak. Saat apa aja? Yang pertama adalah saat anak sedih. Pastikan kita hadir kalau saat anak bersedih. Kita memvalidasi perasaannya. Oh, dia diperhatikan nih ya saat dia bersedih, begitu. Kemudian yang kedua adalah saat anak sakit. Nah, pastikan seorang ibu tuh hadir untuk merawat, untuk
ibaratnya itu mengobati begitu ya, sampai si anak ini sembuh. Kehadirannya itu sangat diperlukan. Kemudian yang ketiga adalah saat anak itu unjuk prestasi begitu. Pastikan seorang ibu itu hadir gitu ya untuk melihat bagaimana upaya yang dilakukan oleh anaknya tersebut begitu. Nah, jadi peran ibu dalam mendidik anak itu semuanya turunan dari cinta. Dan kita tahu bahwa dalam hal mendidik anak itu juga harus menyertakan peran ayah. Karena keduanya itu saling mendukung dan saling terhubung. Ada porsinya ayah, ada porsinya ibu. Begitu. Jadi ini yang harus diperhatikan begitu bagi ayah maupun bagi ibu gitu. Contohnya ada misalnya para ayah itu yang membuat misi keluarga gitu, mengacu pada visi misi mengacu pada visi keluarganya, mohon maaf gitu. Nah, jadi kan ayah itu bagian yang berpikir ya, sebenarnya keluarga ini mau dibawa ke arah mana sih begitu ke depannya begitu. Kemudian nanti si ibunya adalah pelaksananya dari misi yang sudah dirumuskan oleh si ayah begitu. Kemudian ayah itu juga pensuplai maskulinitas, sedangkan ibu itu kan pensuplai feminitas. Dan ini bagi anak laki-laki maupun anak perempuan itu sama pentingnya begitu. Anak laki-laki perlu juga diberikan asupan maskulinitas, kemudian anak perempuan juga perlu dapat asupan maskulinitas begitu, meskipun tidak sebanyak porsi anak laki-laki. Begitu pula sebaliknya, anak laki-laki juga perlu asupan feminitas begitu. Dan anak perempuan porsinya lebih banyak pastinya daripada anak laki-laki. Begitu ya, seperti itulah gitu ya pembahasan untuk hari kelima, sharing buku Saatnya Ibu Menjadi Ibu. Nanti kita lanjutkan lagi ya.